Selamat sore, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya dari Jakarta, dari Bekasi, ada dari Uganda. Ya, kalau saya nggak keliru hitung, hari ini di Uganda, Kampala itu masih setengah 12 siang, Pak Diki. Ya, jadi kita harus memaklumi Pak Diki, jangan lama-lama nih, karena nanti dia mau lunch. Ya, dan buat yang di Bekasi, sekalipun ada di planet lain, saya percaya masih sama-sama jam 3 sore yang ada di Bekasi, sama dengan di Depok. Ya, shalom semuanya. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, judulnya Jangan Pernah Menjadi Penghalang Mujizat. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Sehingga ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, perhatikan baik. Markus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada murid-murid dalam lingkar 1, 12, ada murid-murid dalam lingkar 2, 70 orang, dan yang berikutnya tercampur antara fans dan murid-murid. Ya, jadi mereka bukan followers, tetapi cuma ngefans saja, bikin rame, bikin heboh, numpang ngumpul. Ya, makanya ini diketahui juga oleh Yudas, karena itu ketika memberi makan 5.000 orang lebih, sempat murid-murid sebagian berkata suruh pulang saja, ngerepotin. Ya, karena memang banyak di antara mereka memang tidak belajar sesuatu, tidak mengikuti apa yang Yesus perintah, tetapi cuma berkerumun. Ya. Nah, di dalam situasi yang ada di Kapernaum ada 3. Satu, ada orang berkerumun. Yang kedua, ada ahli Taurat. Yang ketiga, ada 4 orang yang bawa satu temannya. Ya. Dari percakapan Markus pasal 2, yang mana ahli Taurat itu cuma datang untuk mencari kesalahan. Setelah apa yang terjadi, apa yang disaksikan, apa yang Yesus perkatakan, mereka sedang mencari celah untuk menyalahkan. Jadi di satu sisi yang dekat-dekat Yesus juga ada yang cuma cari-cari salah aja. Nah, sementara yang berkerumun ini menutupi untuk 4 orang ini bawa temannya. Ada beberapa pengkhotbah dari berbagai angle menyampaikan betapa hebatnya iman mereka sampai-sampai kerumunan orang banyak itu pun tidak digubris. Yang penting bisa terobos sampai akhirnya atap rumah itu dibongkar. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu itu rumah siapa, ya, yang ada di Kapernaum. Entah rumah siapa, dan juga saya penasaran yang benerin itu atap setelah dibongkar siapa, juga nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Ya, karena setelah 4 orang ini turunkan temannya, ya Yesus berkata-kata kepada yang lumpuh ini, kalau di NKJV disebut palsy, ya, disuruh berdiri, angkat tilam, pergi. Nah, berarti kan pergi semua.
Ya, kalau pergi semua, nggak tahu yang benerin siapa. Ya, tapi khotbah saya nggak lagi nanya yang benerin atap siapa, bukan ke sana. Ya, tapi gini loh, peristiwa atap dibongkar harusnya nggak ada. Ya, bukan saya bilang Markus mencatat sesuatu yang salah, bukan. Tapi harusnya adegan atap dibongkar nggak perlu ada. Kenapa atap itu perlu dibongkar? Kenapa jadi ada situasi ini? Karena ada yang berkerumun. Ya. Nah, ini doa saya buat kita semua jemaat Tuhan. Jangan sampai kita ini pengikut Yesus di genre berkerumun. Yang akhirnya jadi pengikut Yesus yang cuma jadi penghalang. Penghalang untuk orang lain mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kristen tapi jadi penghalang. Saudaraku bicara mujizat, mujizat itu diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Si penghalang menutupi kekuasaan Allah. Lalu kemudian mujizat itu diadakan dengan maksud untuk menetapkan keilahian Kristus. Pada saat itu juga nggak terlalu clear untuk ahli Taurat mengikuti karena kerumunan orang-orang ini. Dan ini kerumunan yang ke sono ada, ke sini ada, kemana ada, ke sini ada. Ya. Mujizat ini diadakan dengan maksud untuk menempelak ketidakpercayaan. Mujizat itu diadakan dengan maksud untuk menempelak sifat sombong manusia. Memang kalau mau bicara orang-orang berkerumun dia pasti ada. Sebagian lagi kalau di Alkitab disebut mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yang homeless. Sudah puluhan tahun penuai ministry berurusan dengan pelayanan yang seperti ini. Ya. Yang homeless dan lain sebagainya. Dan menarik adalah begini, sepertinya untuk wilayah Jabodetabek, untuk pelayanan saudara-saudara kita yang gelandangan, ya itu seperti punya koordinator tim lapangan. Jadi di mana nanti penuai ministry partner bikin event, mereka ada. Nanti pindah lagi daerahnya, yang heran daerahnya pindah, muka yang itu ada lagi. Ya. Jadi sebetulnya bukan terakhir-terakhir ini aja dikenal yang namanya pasukan nasi bungkus, dari mereka juga memang udah begitu modelnya. Ya. Tapi kita nggak bisa komplain karena itu bukan tugas kita adalah mengasihi semuanya. Karena Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Ya. Nah, jangan jadi penghalang. Ya. Jangan menjadi penghalang mujizat. Jangan pernah. Saya sampaikan pesan ini pada kesempatan ini supaya di antara kita semua yang sama-sama bersekutu kesempatan sore ini tidak pernah menjadi penghalang mujizat dalam hari-hari kita ke depan. Kah menjadi penghalang mujizat untuk orang lain, kah menjadi penghalang mujizat untuk kehidupan kita sendiri. Karena tidak hanya menjadi halangan buat orang lain, tetapi juga kita bisa jadi penghalang untuk mujizat yang terjadi atas hidup kita sendiri. Matius 16 ayatnya yang ke-23 di sana tertulis begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Saudara, ini kalau kita menelusur ya dari Markus 16, ini seru. Kenapa saya bilang seru? Karena dimarahi oleh guru. Ya. Kemudian yang satu ini ya dapat nasihatnya unik karena langsung ditengking di depan muka. Ya. Di mana apa yang dipikirkan manusia ini yang membuat Anda dan saya akhirnya tidak mengalami apa yang Tuhan pikirkan. Penghalang mujizat yang pertama adalah apa yang dipikirkan manusia, dan ini adalah cara kerja iblis dalam ingredients-nya, di mana akhirnya kita juga diarahkan untuk pikirkan apa yang dipikir manusia. Sehingga Anda dan saya
nggak lagi bisa menangkap. Ya. Mungkin nanti di Matius 16 ayat 23 ini kita bisa lebih dalam lagi melihat, ya, di mana ini adalah pesan yang sebetulnya waktu Yesus sampaikan mengenai pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Sehingga ketika waktu Yesus mulai nyatakan kepada murid-muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem, dia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, pihak imam kepala, pihak ahli Taurat, lalu kemudian dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, saudara, dari semua murid memang Petrus yang paling selon. Ya. Lalu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, gak ada murid yang bergeming, hanya yang bersuara berani cuma Petrus. Petrus bilang, dia tarik Yesus ke samping dan dia tegur Yesus, dia bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Ini kalau Petrus kita andaikan orang Ambon, mungkin Petrus bilang, setelah Yesus sampaikan dia akan menderita di Yerusalem, menanggung segala macam beban, dan dengan sekonyong-konyong Petrus bilang, tenang saja Bapak Guru, selama beta di sebelah Ale, semua itu saya akan terjadi. Karena apa yang Ale rasa, beta rasa. Ya, mungkin ya ini yang Petrus rindukan tuh begini, ketika dia bilang, pokoknya guru apa yang Ale rasa, beta rasa, tenang saja, beta dipasang badan for Ale, begitu kan. Mungkin yang Petrus inginkan adalah kemudian di situ ayatnya Yesus kemudian memeluk Petrus dan bilang, baik jua katong ini basudara. Tapi kan enggak. Ini Yesus kasih jawaban begini. Dia berpaling, dia menghadapkan wajahnya kepada Petrus, lalu kemudian Yesus bilang, "Anyahlah iblis." Ya, ini enak banget nih. Ya. Memang ditegur itu gak enak kadang. Ya. Anyah iblis. Ya. Yesus bilang, kau ini ngomong sama seperti setan punya cara berpikir. Ya. Apa yang dipikirkan manusia. Jemaat Tuhan, penghalang mujizat yang pertama adalah kita sibuk dengan apa yang dipikirkan manusia. Sehingga ketika Anda dan saya menghadapi kemustahilan, kita bukan sibuk cari tahu apa yang Tuhan mau, kita nggak sibuk cari tahu apa yang Tuhan rancang, tapi kita sibuk fokus tentang apa yang otak kita mau kita berpikir. Ya. Sehingga Anda dan saya tidak alami terobosan dari situasi yang kita hadapi. Celakanya adalah ketika kita tidak mengalami keterobosan, maka hidup Anda dan saya akan berputar di situ. Ya. Kita akan keliling lebih parah dari seperti keliling tembok Yeriko. Puji Tuhan kalau tembok Yeriko dikelilingin bukan karena pusing, tapi karena perintah Tuhan. Kalau ini keliling berputar, gara-gara nggak paham. Sibuk pikirkan dengan cara manusia berpikir. Perhatikan baik ini. Berpikirlah karena Tuhan kasih kau otak untuk berpikir. Tapi tidak semua hal bisa kau pikirkan. Karena ada hal-hal yang Tuhan mau berperkara untuk lakukan di dalam hidupmu. Karena itu kalau udah gak bisa kau pikirkan lagi, kau doakan saja. Jangan bunuh diri, doakan. Dan kalau kau sudah berdoa, jangan pikirkan lagi. Karena ini yang bikin orang jadi frustasi. Sudah dia doakan, dia sudah berikan taruh di tangan Tuhan, tapi dia pikir ulang. Dan setelah dia pikir ulang, maka terulang kembali kemustahilan itu. Terulang lagi ketakutan itu. Oleh karena itu jangan pernah menjadi penghalang mujizat. Kah untuk orang lain, kah untuk hidupmu sendiri. Hati-hati buka mulutmu ketika orang lain menghadapi kemustahilan. Karena jangan-jangan Anda dan saya yang menjadi orang-orang berkerumun untuk hidup dia. Sehingga orang ini gak bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang celaka lagi, itu terjadi pada diri kita sendiri. Yang kedua, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya highlight ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah menghabiskan energi mereka untuk kemandirian hidup. Saking mandirinya, mereka mau buat supaya Tuhan istirahat saja di sorga sana. Biar mereka saja yang bikin semuanya. Sesungguhnya stres, depresi, tidak bisa melihat masa depan, itu bukan karena Tuhan. Tapi itu karena Anda dan saya yang ngaku percaya Tuhan, tapi masih gayanya seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Salah fokus perihal kemandirian hidup. Saudara, jangan takut mati karena kau pasti mati. Jangan repot dengan berapa banyak kau punya ketika kau hidup. Karena hidup sampai mati adalah tentang menjadi berkat. Berapa banyak yang diambil daripadamu itu nggak penting. Berapa banyak yang kau persembahkan dalam keseluruhan hidupmu kepada Tuhan itu yang penting. Karena itu mengikut Tuhan bukan tentang Anda berani mati, tapi tentang Anda dan saya berani hidup untuk Tuhan. Jangan salah fokus tentang kemandirian hidup. Saya tahu mujizat tidak terjadi secara konyol. Anda dan saya harus bekerja dengan dua tangan yang Tuhan berikan. Dengan otak yang Tuhan ciptakan. Anda dan saya harus berpikir. Harus mengupayakan. Tapi dengar baik ini. Hari ini kamu yang sedang menunggu pekerjaan. Yang terus menantikan panggilan untuk bekerja. Yang sedang mengerjakan hal-hal di luar dari apa yang seharusnya Anda belum kerjakan itu, atau sudah kerjakan itu, atau tidak sesuai dengan ilmu yang kamu punya, sementara kamu sedang meniti karirmu. Perhatikan ini. Semua ini bukan tentang uang. Semua ini tentang kita mau jadi berkat. Jangan mengkalkulasi seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, kamu beli sesuatu bukan karena kamu punya uang. Kamu beli sesuatu jadi punya itu karena Tuhan berkenan. Ya. Makanya pasangan muda jangan salah fokus perihal kemandirian hidup. Oh, kalau ada uang kita berlibur. Kalau Tuhan sertai kau, kau berlibur. Ya. Kalau nanti ada uang begini, kalau nanti ada uang begitu. Dengar ini, uang itu yang adakan manusia. Manusia itu yang mengadakan Tuhan. Makanya, mana lebih tinggi uang dengan manusia, pastinya yang lebih tinggi itu kan manusia. Ya. Karena itu jangan salah fokus perihal kemandirian hidup. Buat kamu yang sudah mapan bekerja, dengar baik ini. Jangan buat Tuhan cemburu. Karena sumber hidupmu bukan dari pekerjaanmu. Sumber hidup kita itu dari Tuhan. Dari sana kita punya sumber. Bukan karena kau bekerja. Memang ayat berkata, siapa yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Itu artinya setiap orang harusnya berguna buat orang lain. Dan yang berguna untuk orang lain tidak mungkin ditinggalkan sendirian. Matius 6, 31, 34. Seringkali yang didengungkan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti bicara 4 hal. Cari dahulu kebenaran, damai sejahtera. Ini yang Anda dan saya harus kejar gitu loh maksudnya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Itu yang Anda dan saya harus kejar. Bukan tentang kemandirian hidup. Karena Tuhan mau sampai kapanpun Anda dan saya bergantung kepada Tuhan. Bukan menggeser ketergantunganmu kepada Tuhan, kepada kemandirian dari pola bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Karena itu
apa yang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah itu kejar, sebetulnya semua itu cuman menjadi sesuatu yang Tuhan tambahkan buat hidup Anda dan saya. Bayangin, buat mereka yang tidak mengenal Allah, itu adalah sumber. Tapi buat Anda dan saya yang anak Tuhan, itu cuma bonus, bukan sumber. Karena source kita itu Tuhan. Ya. Sumber kita itu Tuhan. Karena itu khawatir boleh, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran. Bedanya khawatir dengan hidup dalam kekhawatiran adalah kau khawatir hari ini, kau bawa-bawa khawatirmu besok. Ya. Itu kamu hidup seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Hari ini mungkin badanmu kurang sehat. Diundang kawan untuk hari Sabtu. Dia telepon kau hari Kamis. Baru kau bilang, wah saya kayaknya sakit ini. Masa kau sakit mau dari Kamis sampai Sabtu sih? Ya. Bikin alasan yang enggak aja. Ya. Doyan amat sakit. Ya. Mari jangan jadi penghalang mujizat. Ya. Saya ini khotbah semangat ya, bukan marah-marah. Karena kadang-kadang ada yang rohnya beda. Tangkap saya ngomong semangat, dia bilang, Pastor George marah-marah. Bukan marah-marah bos. Saya semangat sampaikan pesan ini supaya hidupmu tidak ada halangan untuk mujizat terjadi. Karena kita sedang memasuki masa-masa yang genting di Indonesia ini. Nggak ada yang jelas sepanjang bulan-bulan ke depan ini. Haleluya, vaksin sudah ada. Tapi ternyata toh tidak satu kali suntik. Tetap harus 2 kali suntik lagi katanya. Belum lagi infonya mengatakan 15 bulan baru bisa terdistribusi kemana-mana. Berarti nggak kelar-kelar. Baru ada berita enak lagi. 15 bulan itu kalau itu dibagikan kepada masyarakat, tetapi kalau di backup oleh swasta bisa lebih cepat. Baru dengar berita enak lagi, ada info terbaru lagi. Mengatakan ahli bahwa biasanya pandemi itu baru reda 10 tahun. Nah, itu sedap kan kalau kita punya pandemi 10 tahun. Ya, mau ngapain? Ya nggak tahu ini kalau 10 tahun, tapi memang nggak ada yang jelas kok di dunia ini. Yang jelas cuma Tuhan yang Anda dan saya sembah itu yang jelas. Ya. Karena itu mari fokus pada ketergantungan dengan Tuhan. Kebergantungan dengan Tuhan. Jangan salah fokus perihal kemandirian hidup. Karena Anda akan bawa khawatir hari Kamis ke hari Jumat. Jumat bawa lagi ke hari Sabtu. Sementara Yesus bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya Yesus bilang begini, ini pesan Yesus sangat realistis. Artinya setiap hari itu ada kesusahan. Tapi kesusahan ada, mujizat juga masih ada setiap hari. Dan yang berikutnya dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus. Ya. Siapa itu? Orang percaya. Yang surat itu dibaca oleh banyak orang. Saudara, setiap orang yang hidup adalah history maker untuk hidupnya sendiri. Bagaimana Anda dan saya hidup hari ini? Seperti itulah Anda dan saya akan dikenang. Berapa banyak orang-orang yang kau kasihi yang sudah meninggalkan kau lebih dulu. Kalau hari ini kita membicarakan mereka, kita tidak membicarakan mereka bagaimana mereka di dalam kubur. Tapi kita membicarakan mereka bagaimana ketika mereka hidup. Betul kan? Gak ada kita bahas. Si Anu santai banget ya di kuburan gitu. Gak ada. Ya. Yang kita bahas ketika dia hidup. Makanya jaga kelakuan ketika Anda masih hidup. Karena kamu akan diingat seperti kamu hidup hari ini.
Setiap orang menjadi pencatat sejarah untuk dirinya sendiri. Ya. Anda pelit, itu akan jadi bahan. Ya. Anda suka memberi, itu juga akan jadi bahan omongan. Ya. Karena bahan omongan yang akan jadi berkat. Ya. Ketika mungkin lagi makan, ketika lagi duduk-duduk, orang ingat cerita si ini, oh iya itu nggak pernah hitung-hitungan tuh. Itu orang baik betul. Ya. Itu aduh makanya nggak banyak omong lagi, orangnya diam-diam, teduh-teduh. Mungkin karena dia punya teduh-teduh tuh makanya mati cepat. Ya. Karena dia ada banyak omong di bumi, makanya Tuhan panggil dia cepat supaya Tuhan aja dia ngobrol di sana. Oh yang ini mati lama, iya karena banyak omong. Ya. Dengar baik ini. Penghalang mujizat yang terakhir adalah karakter batu sandungan. Jangan karena Anda dan saya punya kelakuan akhirnya bikin orang lain gak ngalami Tuhan dalam hidupnya. Jangan sampai kejadian karena karakter batu sandungan, kita sendiri yang gak ngalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup harus penuh mujizat. Tahu kenapa? Karena orang benar hidup oleh iman. Ya. Itu artinya orang benar tetap hidup di tengah ketidakpastian. Karena yang dia ikuti Allah yang pasti. Tapi dunia yang dia hidup, dunia yang tidak pasti. Dan dahsyatnya adalah setiap orang percaya yang hidup sehari-harinya di tengah ketidakpastian, dibuat Tuhan dia bisa pasti makan. Dibuat Tuhan dia bisa pasti tidur nyenyak. Tuhan mau berikan kepastian yang ada padanya kepada Anda dan saya yang percaya. Karena itu jaga baik karakter, jangan jadi batu sandungan. Karena siapa yang nyandung orang hidupnya akan tersandung. Siapa yang mikirin kesusahan orang, sorga akan pikirkan kesusahanmu. Kau pikirkan orang lain punya perasaan, Tuhan pikirkan perasaanmu. Karena itu jangan jadi penghalang mujizat. Saudara bicara tentang mujizat. Ada mustahil, ada respon, ada mujizat. Demikian kurang lebih rumusnya. Bahwa mustahil itu keadaan atau situasi. Respon itu iman atau tindakan sesuai Alkitab. Bukan tindakan sok-sok jagoan. Ya. Udah pokoknya yang penting DP bisa dibayar, nanti bayar cicilannya pakai iman. Ah itu nggak bisa bos. Ya. Ada matematikanya, hitung juga. Mujizat adalah cara kerja Tuhan sebagai respon terhadap iman. Ada banyak kisah soal mujizat. Di perjanjian lama lebih dari 70 catatan tentang peristiwa mujizat. Ada kemustahilan yang orang Israel alami. Israel keluar dari Mesir. Ya. Kalau Anda yang alumni sekolah minggu, kenapa orang Israel keluar dari Mesir itu 40 tahun perjalanannya menuju ke tanah Kanaan? Ada yang mengatakan mereka berjalan selama 40 tahun karena mereka bersungut-sungut. Tidak demikian. Kenapa mereka berjalan harus sampai 40 tahun? Karena begini. Pertama masuk di sana itu Yusuf di Mesir. Akhirnya seluruh keluarga dari Kanaan ikut Yusuf ke Mesir. Akhirnya sepertiga orang yang ada di Kanaan itu geser ke Mesir. Dan ketika mereka bergeser, pindah ke Mesir, mereka stay di Mesir sampai ratusan tahun. Baru kemudian generasi Musa itu muncul. Dan dari generasi Musa lah Tuhan mau bawa mereka keluar. Ada yang bilang Musa tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Musa gagal. Musa tidak gagal, Musa berhasil. Musa menjalankan tugasnya dari Tuhan, membawa keluar orang Israel dari Mesir. Dan yang membawa mereka masuk ke sana, itu Yosua. Itu pun tidak menguasai secara total, karena Kanaan dikuasai secara total pada zamannya Daud. Tetapi Musa sudah lakukan apa yang menjadi bagiannya. Kenapa mereka harus jalan sampai melewati durasi yang begitu panjang? Karena selama 400 tahun mereka hidup dengan nyaman. Sekalipun akhirnya juga mereka jadi budak di Mesir. Perjalanan dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, kalau jalan kaki, sesuai dengan maps yang ada, durasi perjalanan harusnya waktu tempuh hanya memakan 3 minggu manusia berjalan kaki.
Tapi kenapa menjadi 40 tahun berputar? Karena kalau lewat jalur yang biasa harus dilewati selama 3 minggu, mereka bisa mati di tengah perjalanan. Karena mereka harus melewati daerah-daerah yang rentan pertempuran. Belum lagi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ada orang enak di sana yang badan-badannya besar, dan orang Israel nggak siap tempur waktu itu. Dan Tuhan tahu itu. Mustahil. Selalu menjadi pembelajaran buat hidup Anda dan saya. Di dalam setiap keadaan situasi, Tuhan tetap berdaulat. Entah di dalam itu semuanya dia sedang mengajarkan Anda dan saya sesuatu, atau dia sedang mempersiapkan Anda dan saya tentang sesuatu. Bicara Yosua dan tembok Yeriko. Tidak mampu mereka menyerang dari luar tembok. Tapi kalau generasi itu nggak nurut, nggak bisa jebol temboknya. Tuhan mempersiapkan generasi Yosua untuk masuk dalam pertempuran karena pada masanya Musa belum terjadi banyak pertempuran. Cuman lewat-lewat begitu aja. Tapi ketika di zamannya Yosua, Tuhan tahu mereka mulai siap. Generasi Yosua adalah generasi yang dibesarkan oleh mujizat-mujizat di padang gurun. Ini adalah generasi pertama yang menyaksikan SeaWorld pertama di muka bumi. Waktu zamannya Musa lewati itu, Yosua dan generasinya masih anak-anak sekolah minggu. Waktu laut teberau tebelah, mereka lihat kanan kiri. Ada lumba-lumba berenang. Ada ikan hiu lewat di sebelah. Tapi nggak tembus walaupun tidak pakai kaca. Yang pasti ketakutan adalah yang tua-tua. Karena orang yang tua-tua makin hari rasa pakai logika. Makin hari rasa diri lebih pintar dari Tuhan. Mereka lewat sambil gemetar. Tapi generasi Yosua, mereka senang, mereka happy, mereka bisa lihat, wah itu ada ubur-ubur terbang melayang sana sini. Sampai mereka nyebrang ke sana. Dan generasi ini Tuhan persiapkan. Makanya ketika Tuhan perintah untuk mereka kelilingi tembok Yeriko, Yosua ada banyak omong. Karena dia waktu kecil dia bilang, saya pernah lihat kok laut itu terbelah. Saya pernah lihat kok ada hiu segala macam terbang di sebelah-sebelah kanan kiri saya pernah lihat kok. Ya. Di masa-masa mustahil Tuhan sedang mau persiapkan Anda dan saya. Daud kalahkan Goliat. Mustahil bicara soal ukuran. Tetapi toh Tuhan persiapkan. Daniel di gua singa. Pasti sama-sama kita pernah baca kisah ini. Dia memilih untuk menyembah Tuhan daripada menyembah patung raja pada masa itu. Sampai akhirnya hidupnya ada di ujung kematian. Tapi setelah besoknya dia didapati tetap hidup. Mulai hari itu. Orang Ibrani dihormat di Babel. Ya. Mulai hari itu. Mujizat seringkali terjadi. Dimulai dari kemustahilan yang membawa Anda dan saya ada di ujung kematian. Itu gua singa lapar, singa besar semua. Bukan karena Daniel bau ketiak maka singa nggak mau makan, bukan itu bos. Ya. Tapi karena dia pilih untuk sembah Tuhan sekalipun di ujung kematian. Bicara lagi mustahil soal Nehemia. Nehemia bangun tembok Yerusalem cuma 52 hari. Sementara Nehemia bukan ahli bangunan. Nehemia cuma juru minuman raja yang kerjaannya mencicipi minuman yang akan diminum oleh raja. Tetapi orang ini Tuhan pakai untuk bangun tembok yang sudah hancur hanya dalam kurun waktu 52 hari. Ada banyak yang dia alami hambatan. Sampai akhirnya seperempat lagi selesai tembok itu. Ada orang-orang Samaria yang coba untuk mencemooh. Tapi puji Tuhan, dia fokus. Dia fokus, responnya itu tindakan yang sesuai apa yang Tuhan perintah. Tuhan perintah dia untuk bangun tembok, dia bangun tembok, dia nggak mau urus mulutnya ini orang Samaria. Ada dua loh itu, orang Samaria dengan temannya. Dia cemooh. Mereka yang satu bilang, udah biarin aja itu si Nehemia bangun tembok. Nanti kalau ada anjing lompat juga temboknya runtuh. Yang satu lagi bilang, itu mau ngapain sih bikin-bikin begitu? Kurang kerjaan. Nggak ngerti juga bikin-bikin apa segala macam. Kalau sampai Nehemia balik badan tampeleng mereka berdua, ini tembok nggak akan jadi di tembok Yerusalem. Mulu rica-rica. Saudara,
Kalau kau mau lihat mustahil jadi mujizat, respon keadaanmu dengan benar, sikapmu benar. Ya. Makanya mulai sekarang jangan pusing sama orang-orang yang mencemooh kau. Kau pusingkan saja, perhatikan orang-orang yang mengasihimu. Ya. Karena seringkali kita abaikan orang-orang yang mengasihi kita, kita fokus sama orang-orang yang justru mencemooh kita. Repot amat kamu. Ya. Akhirnya terhalang mujizat semua dalam hidupmu. Ada lagi perempuan yang sakit pendarahan. Panjang prosesnya, saudara. Anda mungkin lihat baca kalimatnya enteng. Ini perempuan bilang, asal ku jamah jubahnya pasti aku sembuh. Kau pikir gampang jamah jubah? Satu, perempuan ini sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan yang bleeding selama 12 tahun. Itu masuk dalam kategori orang-orang najis pada masa itu. Dan orang-orang yang najis pada masa itu diharuskan menggunakan jubah najis yang sama seperti dipakai oleh orang kusta. Sehingga kemana dia berjalan, kalau ada orang mendekat, dia harus berteriak, najis, saya najis, saya najis. Jadi Anda bisa bayangkan, orang yang tidak mungkin dekat dengan orang, karena jubah saja orang sudah tahu dia siapa. Tetapi ini orang berani bilang, kalau nanti Yesus lewat, asal jubahnya aja saya sentuh, pasti sembuh. Saudara, mustahil untuk dia bisa deketin Yesus. Dan saya percaya dalam perjuangannya mendekati Yesus, pasti dia diinjak-injak orang. Karena ujung puncak jubah itu ada di bawah sebelah kaki. Sedikit ada di atas mata kaki, sedikit ada di bawah betis. Pasti dia merangkak di bawah. Dan sementara dia merangkak, beberapa orang pasti injak-injak perempuan ini. Mari merespon situasi yang mustahil dengan iman. Sehingga kita bisa lihat Tuhan bekerja. Sehingga kita tidak mengganggu Tuhan yang sedang bekerja. Sebagai respon terhadap iman Anda dan saya. Jangan ganggu Tuhan yang sedang bekerja. Ketika mustahil terjadi, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan pastikan kita bersikap benar. Supaya kita tidak mengganggu Tuhan yang sedang bekerja. Untuk menyatakan kemuliaannya buat kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati.